kemudian berkembang pada mesin manual, tapi saya tenaga mesin mesti dipancal kayu seperti becak itu, kayak itu. Dan berkembang lagi menjadi dari listrik itu untuk penggeraknya. Ponorogo. Kalau kalian menganggap kuliner khas Bumi Reog adalah sate, mungkin iya sih. Tapi mari, saya perkenalkan cemilan lain yang bisa kalian coba. Selamat datang di Jenang Dodol Teguh Raharjo. Nggak cuma toko aja, tapi di sini merupakan rumah produksi sekaligus pengolahan jenang dan dodol berbahan dasar beras, ketan, dan kelapa. Usaha jenang yang sudah turun-temurun sejak 1982 ini pun dijelaskan lebih detail sejarahnya oleh Pak Rudi Hartono selaku pengelola Jenang Dodol Teguh Raharjo. Kalau awal usahanya mulai sekitaran tahun 1982. Tapi sebelum itu ada usaha rintisan. Usaha rintis maksudnya usaha ini memang turun-temurun. Pada waktu itu awalnya ibu coba memasarkan produknya yang punya mbah itu untuk dipasarkan di wilayah perkotaan Ponorogo. Kalau di Copenjetes kan wilayahnya pinggiran perkotaan. Jadi ibu itu mencoba memasarkannya di wilayah dalam kota dengan pada itu kebetulan bapak juga punya lapak di pasar. Dan itu dijual di pasar, dan selain di pasar juga pada waktu itu juga kelilingan. Kalau dulu kan produk jenang itu utuh seperti boto itu. Jadi orang beli pada waktu itu orang beli tidak harus satu boto, beli seberapapun tetap dilayani dengan harapan bahwa di mana orang-orang di sekitar kita di wilayah perkotaan ini dapat merasakan jenang hasil dari produknya punya mbah pada waktu itu. Dengan merasakannya, apabila nanti rasanya cocok, otomatis dia akan mencari lakinya, kayak gitu. Dengan harapan seperti itu berkembang terus, akhirnya banyak pelanggan yang cocok dengan rasa jenang yang punya mbah itu. Dan semakin banyak pelanggan, mulai tahun 82 itu kita produksi sendiri di Jalan Wibisono ini, kayak gitu. Proses produksi jenang di tempat ini pun dilakukan oleh beberapa orang, di mana proses pengadukannya sendiri memakan waktu sampai 6 jam. Wow! Kalau dulu proses mengaduk jenang berjam-jam dilakukan oleh tenaga manusia, namun sekarang rumah produksi jenang ini sudah memiliki beberapa alat dan mesin pengaduk, yang tentunya lebih memudahkan proses produksi jenang. Kalau pada awal produksinya, kalau tahun 82 itu produksi masih amat sangat sederhana. Umpama untuk marut ya masih marut parutan biasa itu, parutan tetap diparut ini. Kemudian berkembang pada mesin manual, tapi saya tenaga mesin mesti dipancal kayu seperti becak itu, kayak itu. Dan berkembang lagi menjadi dari listrik itu untuk penggeraknya. Sekitaran tahun 2011 atau 2013 kita juga ada kerjasama dengan UNESA pada waktu itu. Pada waktu itu kita mendapat kepercayaan dari UNESA untuk diajak kerjasama untuk dihubungkan dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan. Nah, dari LIPI itu kita dibimbing untuk bagaimana cara produksi yang lebih bagus ya maksudnya, yang lebih bagus, yaitu peralatan-peralatan yang dipakai harus yang memenuhi standar pengolahan pangan. Jadi wajahnya diganti stainless kayak seperti ini, pokoknya lebih bersih lah dari yang lain, dari mesin-mesin yang dulu. 25 varian rasa yang bisa dipilih seperti rasa nanas, durian, serikaya, kentang, pisang, dan lain-lain. Tapi Pak Rudi mengaku rasa original jenang masih yang menjadi favorit para pembeli. Dan hari raya Lebaran menjadi momen paling sibuk khususnya para pemudik dari luar kota untuk berbelanja salah satu penganan khas Bumi Reog ini. Nah, mulai tahun 90 itu kita berinovasi membuat jenang yang berasal dari buah-buah. Pada waktu itu yang pertama dari
kentang, pisang, sama waloh. Waloh itu labu merah. Nah, itu berkembang. Ternyata produk yang kita tawarkan pada waktu itu di respon konsumen bagus, dan itu kita lanjutkan sampai sekarang. Dan inovasi itu tidak berhenti pada itu aja, kita berinovasi pada produk-produk yang lain, dari buah-buah yang lain, seperti nanas, sirsat, coklat kurma, juga pernah durian. Kalau nggak salah, kalau dihitung sampai sekarang ya, kalau dihitung sampai sekarang itu ada, kalau semua yang pernah diproduksi ada sekitar 25 macam jenis. Tapi dari sekian banyak yang dicoba itu, ada yang diterima konsumen, ada yang respon konsumen kurang bagus. Karena respon konsumen kurang bagus, yang responnya kurang bagus kita hentikan produksinya. Kalau yang respon konsumen bagus kita berlanjut terus. Dan sampai sekarang inovasi itu nggak pernah berhenti. Kita tetap mencoba dan mencoba yang lain juga, supaya orang nggak jenuh. Terus keunggulan yang paling saya tetap dijaga untuk menjaga kualitas itu, kita pakai bahan yang asli. Maksudnya bahan asli dari buah-buah asli, bukan dari esen, dari buah segar. Kalau per hari sampai 200 sampai 300 jenang kalau per harinya kayak gitu. Tentunya sebuah usaha tidak selalu berjalan mulus. Ada saja kendala dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Pak Rudi pun mengungkapkan hal tersebut. Kita menganggap kendala itu sebagai tantangan gimana untuk mengatasi semua masalah yang disebut kendala itu. Kita menganggapnya sebagai tantangan lah, dan itu memacu kita untuk gimana supaya usaha ini tetap jalan. Ya, kita juga harus banyak belajar, kita berinovasi untuk pemasarannya. Misalnya pada waktu itu konsumen kita orang bepergian, dan pada waktu itu nggak ada orang bepergian, ya kita mencari inovasi pemasarannya lain, yaitu lewat online, salah satunya kayak gitu. Manisnya jenang dodol sama manisnya dengan cuan yang dihasilkan. Itu juga yang menjadi harapan Pak Rudi Hartono. Karena usaha yang dijalankan sudah turun-temurun dan masuk ke generasi kedua, maka niatan untuk terus mengembangkan usaha dan melestarikan penganan jenang masih akan tetap dilakukan, bahkan mungkin sampai ke generasi-generasi berikutnya.